Salam anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Iya, Ibu percaya kalian ada di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Yuk kita mau cepel, tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk penyertaan perlindungan-Mu kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar Tuhan kami mau masuk di dalam chapel ya Bapa pada pagi hari ini, kami percaya penyertaan perlindungan Allah sempurna. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya chapel pagi hari ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya.
benar Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu, juga setiap kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan kami semuanya untuk boleh melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Firman-Mu cerita bagi kakiku, pelita. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa, sehingga pada hari ini ya Bapa kami bisa melakukan chapel di pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, jika sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau hadir di sini ya Bapa, dan Kau menerangi hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik ya Bapa. Berkatilah pembacaan firman ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan hari ini diambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 dengan perikop tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem,
yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolok dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita tahu bahwa Nehemia adalah salah seorang dari bangsa Israel yang turut dibuang ke negeri Babilonia atau Babel. Banyak orang Israel yang masih tinggal di Yerusalem yang menganggap orang-orang yang dibuang tidak akan mengingat lagi tanahnya. Namun, tidak dengan Nehemia. Justru ia meninggalkan kenyamanannya sebagai juru minum raja dan pulang ke Yerusalem untuk melakukan pembangunan tembok kota Yerusalem. Atas seizin raja, Nehemia pun pulang ke Yerusalem, negeri yang sangat ia rindukan karena sudah lama dibuang ke Babel. Ketika sudah 3 hari di Yerusalem, Nehemia jalan-jalan sambil mengamati tembok-tembok Yerusalem yang telah rusak dan hancur. Melihat tembok-tembok Yerusalem yang hancur dan rusak, Nehemia sangat sedih. Ia semakin membulatkan tekadnya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem dan memulihkan kejayaannya di masa lalu. Sebab kebesaran dan keagungan karya Tuhan atas hidup bangsa Israel sebagai umat pilihannya tercermin lewat tembok kota yang kokoh dan megah. Menyadari bahwa keinginan dan tekadnya itu tidak mungkin dikerjakan sendiri, maka pertama-tama Nehemia menceritakan tentang maksud dan rencananya membangun kembali tembok Yerusalem kepada orang Yahudi, para imam, para Dari pemuka. firman yang telah Kita baca bisa kita ambil bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa umatnya dan menjawab dengan cara yang menakjubkan. Tuhan bekerja menyertai tekad baik yang Nehemia punya sehingga ia didukung oleh sebagian orang untuk mewujudkan rencananya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Meskipun ada hambatan berupa olok-olokan Meskipun terdapat olok-olokan dari beberapa orang yang tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan Nehemia. Contohnya, ia diejek oleh Sanbalat, orang Horon yang tidak suka dengan kesejahteraan Israel. Tapi keteguhan hati Nehemia tidak mudah dijatuhkan, sebab ia tetap yakin bahwa Allah akan memampukannya agar berhasil melakukan misinya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Kata Nehemia, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia sangat yakin atas pertolongan Tuhan, sehingga ia tidak gentar sedikit pun untuk mewujudkan segala rencananya. Nah, bukan hanya Nehemia saja yang
bisa seperti itu. Siapapun kita yang mempunyai tekad baik, Tuhan akan turut bekerja dalam upaya kita untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Bukan tanpa halangan pula Nehemia melakukan semua itu. Melalui kisah ini, anak-anak dapat percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka melakukan pekerjaan yang baik, sehingga anak-anak harus terus semangat untuk berbuat baik tiap-tiap harinya. Untuk mewujudkan tekadnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ia juga menghadapi tantangan, yaitu ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon mengolok-olok dan menghina dia, dan menganggap apa yang dilakukan Nehemia sebagai pemberontakan terhadap raja. Tapi untungnya tantangan itu tidak menjadi penghalang bagi Nehemia untuk melanjutkan rencananya membangun kembali tembok Yerusalem, karena Nehemia tahu dia bisa berhasil bila bersama-sama dengan Tuhan, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita harus mencontoh apa yang diperbuat oleh Nehemia. Kita harus memiliki tekad saat melakukan sesuatu. Kita harus melandasikannya dengan doa dan iman pada Tuhan. Kita bisa memulainya dari lingkungan-lingkungan kecil, dari rumah, dari sekolah, dari tempat gereja. Kita harus belajar peka untuk melihat firman untuk kita di pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal untuk kita, dan kita bisa hidup semakin baik, semakin berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita, dan kita harus selalu taat dengan firman Tuhan hari demi hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengucap syukur dan kita terus meminta pertolongan daripada Tuhan untuk Tuhan Yesus selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita mau mengakhiri ibadah chapel pagi hari ini dengan satu pujian, diambil dari refnya saja, Ku Bersyukur. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah chapel pada pagi hari ini. Kami boleh menyerahkan keberadaan kami semua, pribadi lepas pribadi, anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah kuat sehat yang daripada Tuhan selalu Engkau limpahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar anak-anak mau memulai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Engkau yang menyertai anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran kepada mereka ya Bapa. Dan biarlah berikan kemudahan-kemudahan di dalam mereka menangkap setiap mata pelajaran yang boleh mereka ikuti. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat belajar.